Baik, selamat malam, Namo Buddhaya, Suki Hontu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mau mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di tempat Bapak Ibu sahabat Nalanda. Jika sudah, boleh melambaikan tangannya di depan kamera ya Bapak Ibu sahabat Nalanda untuk mengkonfirmasi, atau boleh juga dengan mengetik di kolom chat ya. Oke, baik, sudah, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, selamat bergabung dalam acara Nalanda Mindfulness Class bersama Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Ditemani oleh saya Sukita, pastinya bahagia. Dan semoga Bapak Ibu sahabat Nalanda malam hari ini dalam kondisi yang sehat, penuh semangat dan siap untuk berlatih meditasi mindfulness class ya. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, sebelum kita mulai, kami mengajak Bapak Ibu untuk mari kita menyatukan hati dan pikiran kita agar acara malam hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita bersama dengan berdoa bersama memanjatkan Parita Nama Karapatha. Dan apabila ada dari Bapak Ibu yang berkeyakinan lain, silahkan dapat berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sahabat Nalanda, mari kita bersikap anjali, kita akan memanjatkan Parita Nama Karapatha bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, tentunya malam hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya ya jika kondisinya memang memungkinkan. Karena kalau melihat wajah bahagia dari Bapak Ibu sahabat meditasi malam hari ini tentunya akan membawa semangat untuk kita bersama ya. Dan juga membawa kehangatan pada saat sesi diskusi nanti bersama pembimbing meditasi ya. Jadi silahkan Bapak Ibu yang jika tidak berkehalangan atau sedang tidak ada kendala lain, silakan dapat mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu sahabat Nalanda. Baik, nah Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, sebelum kita memulai perjalanan batin kita malam hari ini, mari kita menyaksikan sebuah video ilustrasi yang akan membawa kita untuk memiliki sebuah gambaran terkait tema meditasi malam hari ini, yaitu menempa diri dengan pikiran benar. Menarik sekali bukan? Untuk itu mari kita menyaksikan video ilustrasinya berikut ini. Tempa diri melalui pikiran benar. Dahulu, pikiran ini mengembara kemana ia ingin pergi mencari kesenangan. Saat ini, aku akan mengendalikan pikiranku. Seperti pawang gajah menggunakan tongkatnya untuk mengendalikan gajah. Dhammapada 326. Pernahkah kamu bertanya, kenapa hidup terasa melelahkan padahal semua sudah kamu usahakan? Mungkinkah masalahnya bukan pada dunia, tapi pada arah pikiran yang belum benar? Pikiran kita adalah sumber dari kata-kata dan tindakan. Dan dari pikiranlah hidup ini dibentuk. Menempa pikiran berarti melatih cara berpikir kita agar lebih bijak, jernih, dan kuat. Dengan pikiran yang terarah, hidup menjadi lebih tenang dan keputusan lebih bijaksana. Yuk latih pikiranmu di Nalanda Mindfulness Class dengan tema Tempa Diri Melalui Pikiran Benar pada Jumat 1 Agustus 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jika pikiranmu adalah tempat kamu tinggal setiap hari, sudahkah kamu membersihkannya hari ini?
Ajak teman-temanmu karena hidup tenang dimulai dari pikiran yang ditata dengan benar. Wow, menarik sekali bukan? Nah, demikian tadi video ilustrasinya, tentunya dari video ilustrasi tersebut membawa kita untuk semakin ingin tahu mengenai pengendalian diri juga tadi terkait tema meditasi malam hari ini. Dan tentunya Bapak Ibu sahabat meditasi, pada meditasi malam hari ini kita ada 2 sesi ya. Jadi nanti ada pemaparan materi, juga ada berlatih meditasi, dan nanti ada sesi diskusi. Jadi saya persilakan Bapak Ibu sahabat Nalanda untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya mulai dari sekarang ya. Dan selanjutnya mari kita mengenal lebih dekat pembimbing meditasi kita, yakni Romo Yongki, yang biasa menemani kita untuk berlatih meditasi mindfulness class di Nalanda. Untuk itu berikut video profil beliau berikut ini. Rama Yongki adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluai Sujiwo di Wipasana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yongki juga menjadi murid Kabia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Baik, demikian itu profil dari Romo Yongki. Bapak Ibu sahabat Nalanda dapat menyapa beliau melalui kolom komentar. Di sini saya akan menyapa beliau secara virtual. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Iya, Romo suaranya belum terdengar di tempat kami, Romo. Iya. Romo, mungkin mic-nya boleh diaktifkan, Romo? Baik. Silakan, Romo. Ya, baik. Ya, sudah terbuka. Ya. Suki Hontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Semoga Romo dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan penuh berkah, Romo. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam, Dek Sukita. Ini host kita yang luar biasa ya. Ini sudah tidak asing lagi bagi semua bahwa host kita ini adalah sosok yang luar biasa, berpengetahuan, damanya juga sudah tidak diragukan lagi. Baik, selamat malam dan Suki Hontu Namo Buddhaya. Harapan saya semoga semua yang mengikuti Nalanda Mindfulness Class ini ada dalam keadaan sehat-sehat, selamat, dan senantiasa sejahtera adanya. Ya, sadu, sadu, sadu. Baik, tetap merangkapkan tangannya. Sebelumnya kita akan memuji awal Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam dan salam sejahtera selalu. Baik, barusan kita sama-sama sudah menyaksikan ilustrasi dari
tema malam hari ini, pelatihan meditasi pada malam hari ini yaitu tempah diri melalui pikiran benar. Wah, ini luar biasa. Ini tema yang kita dapatkan dari Nalanda Foundation ini luar biasa untuk malam hari ini. Ya, sebelum kita memasuki latihan ini, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana dalam tayangan ilustrasi tadi kita sudah menyaksikan dengan sangat mudah dan jelas sekali apa yang harus kita lakukan dengan melalui pikiran benar ini, yaitu tadi saya perhatikan bagaimana senantiasa kita selalu mengendalikan diri kita, mengendalikan segala pikiran, ucapan, dan perbuatan fisik kita yang dilalui melalui pikiran. Jadi pikiran ini benar-benar harus dikendalikan. Dan begitu kita sudah mengendalikan pikiran kita, maka kita senantiasa dengan ikhlas, dengan benar-benar ikhlas, benar-benar mengerti, benar-benar bisa merelakannya, melakukan pelepasan, melepas, melepas, melepas. Tidak ada lagi rasa tidak suka, tidak ada lagi rasa kekejaman, tidak ada lagi rasa keserakahan yang berlebihan dalam pikiran kita. Kita melepas dengan ikhlas. Ini yang nomor 2. Yang nomor 1, kita sudah senantiasa mengendalikan diri kita dengan pikiran kita. Lalu diikuti dengan suatu kekuatan, kesadaran kita, perhatian penuh kita yang menusuk, kewaspadaan kita, benar-benar kita mempunyai suatu perhatian penuh dengan pikiran kita. Sehingga benar-benar terkontrol, benar-benar fokus, benar-benar memunculkan konsentrasi. Dengan 4 hal ini, 4 senjata ini yang selalu kita punyai, yaitu 1, mengendalikan diri kita melalui pikiran-pikiran yang benar, terus-menerus. Di dalamnya tidak ada suatu pikiran-pikiran yang keserakahan yang berlebihan, tidak ada pikiran-pikiran yang penuh kebencian, ketidaksukaan. Di dalamnya tidak ada satupun pikiran-pikiran yang kejam, pikiran-pikiran yang sadis. Bila kita sudah mengendalikan pikiran-pikiran kita dengan baik ini, sehingga memunculkan pikiran-pikiran yang penuh ikhlas, penuh penuh dengan ikhlas, benar-benar bisa melepas segala sesuatu hal yang menyusahkan diri kita sendiri dan menyusahkan orang lain. Ini yang disebut dalam bahasa Pali nekkhamma, melepas. Ya, melepas. Demikian juga begitu melepas, maka selalu didorong oleh perhatian penuh, didorong oleh kesadaran, perhatian penuh yang menusuk, kewaspadaan, benar-benar mengerti, benar-benar melakukannya dengan sadar, dengan merasakan, dengan mengetahui, dan mengingat selalu dalam pikiran-pikiran yang benar. Otomatis sehingga kita mempunyai pikiran yang sangat fokus pada suatu perbuatan, ucapan yang baik dengan pikiran-pikiran yang benar. Dari sini kita dengan sangat mudah bisa menempah diri kita melalui pikiran yang benar. Cukup mudah, hanya dengan 4 hal ini, yaitu melakukan pengendalian diri kita melalui pikiran-pikiran yang benar, bebas dari kekejaman, bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan yang berlebihan, dan kita ikhlas menerima apapun yang terjadi pada kehidupan kita ini. Sehingga selalu keluar dari ucapan-ucapan yang betul-betul baik, tindakan-tindakan yang betul-betul baik, tidak merugikan diri kita dan tidak merugikan orang lain. Karena kita lakukan dengan kesadaran penuh, kita melakukan dengan perhatian penuh, melakukan dengan perasaan-perasaan yang benar, yang mengerti. Karena kita fokus, dan hanya 4 ini, pengendalian diri, ikhlas, melepas, perhatian penuh, dan
berkonsentrasi. Dengan 4 hal ini sehingga memunculkan pikiran benar. Dengan pikiran benar ini maka kita dapat menempa diri kita dengan sangat mudah, benar-benar sangat membuat kita menjadi bijaksana. Saya kira cukup singkat, tapi ini sangat mudah dan nanti kita bisa aplikasikan pada pelatihan meditasi kita. Baik, kita langsung saja memasuki pelatihan meditasi kita agar supaya mendapatkan durasi yang panjang dan kita bisa lebih mendapatkan suatu pengalaman dalam meditasi kita. Dengan demikian kita mendapatkan suatu kesempatan berlatih perhatian penuh, kewaspadaan, konsentrasi, dan benar-benar kita mengerti dengan pikiran yang benar kita berlatih meditasi ini. Baik, kita juga selalu dipandu oleh host kita, yaitu dengan durasinya semua diatur dan dipandu oleh host kita yang kebenaran malam ini mendapatkan suatu host yang luar biasa, yaitu Saudari Sukita. Baik, Saudari Sukita silahkan untuk mengatur durasinya. Dimulai dari sekarang. Baik, mari Ibu Bapak sekalian yang terkasih, demikian juga dengan semua sahabat-sahabat meditasi di Nalanda Mindfulness Class ini. Mari dimulai dari sekarang, kita memasuki pelatihan meditasi Nalanda Mindfulness Class ini. Dengan dasarnya Vipassana Yanika atau Sutta Vipassana. Untuk 1 sampai 2 menit. Di awal ini kita sebelum memasuki latihan meditasi ini, kita lakukan relaksasi dahulu pada fisik kita atau pada tubuh kita. Dimulai dari ubun-ubun di kepala kita, lelehkan ke seluruh bagian jasmani kita. Sambil menyebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks. Kendur, kendur, rileks, rileks. Mulai dari ubun-ubun di kepala, lelehkan ke bagian-bagian kepala Anda. Kepala bagian depan, belakang, kiri, kanan, ke seluruh bagian kepala Anda, sampai ke seluruh wajah Anda, di mana bagian-bagian yang masih tegang, lakukan relaksasi. Di wajah, di kelopak mata Anda, di mana saja, lakukan relaksasi sambil sebutkan dalam hati, kendur, kendur, rileks, rileks. Rasakan, sadari, ketahui, mengingat bahwa seluruh bagian kepala Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat kendur, dan sangat nyaman. Kini turun lagi, lelehkan lagi ke seluruh bagian leher Anda. Leher bagian depan, belakang, kiri, kanan. Kendur, rileks. Kendur, rileks, rileks. Hingga Anda benar-benar merasakan, menyadari, mengingat, mengetahui semua bagian-bagian leher Anda ada dalam
dan sangat rileks, sangat nyaman. Turun lagi ke kedua pundak Anda, pundak kiri, pundak kanan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Kini turun lagi ke lengan kiri, lengan kanan, tangan kiri, tangan kanan, sampai ujung-ujung jari-jari kanan tangan Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Semakin kendur, semakin rileks. Kini dari leher bagian depan turun ke dada Anda, ke perut Anda. Lelehkan. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Demikian dari leher bagian belakang ke punggung Anda, turun ke pinggang Anda, turun lagi ke pantat Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin kendur. Kini turun lagi dari paha kiri Anda, paha kanan Anda. Turun lagi, lelehkan lagi sampai ke lutut kiri, lutut kanan, kaki kiri, kaki kanan, sampai ujung-ujung jari-jari kaki Anda. Kendur, kendur, rileks, rileks. Kendur, rileks. Kendur, rileks. Kini cek kembali dan ubun-ubun ke seluruh bagian jasmani Anda ada dalam keadaan sangat rileks, sangat nyaman, sangat kendur, sehingga memunculkan perasaan Anda menjadi enjoy, bersuka cita, gembira, dan merasa sangat nyaman. Dan kini saatnya kita memasuki pelatihan meditasi mindfulness class pada malam hari ini. Dimulai dari memperhatikan sikap duduk Anda, sensasi-sensasi sentuhan-sentuhan dari tubuh Anda, dan gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek parkir Anda atau objek mangkal Anda atau objek utama Anda. Kini dorong terus dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten atau wirya. Bangunkan sati sang pajanya hingga memunculkan samadhi yang terus-menerus menusuk. Sati benar-benar menusuk, menembus pada objek yang Anda perhatikan, menusuk. Tidak hanya di permukaan, Anda harus menusuk pada objeknya. Pada saat memperhatikan sikap duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat adanya postur duduk Anda. Anda menusuk. Ada berubah sedikit saja dari perubahan sikap duduk Anda. Anda tahu. Yang artinya Anda benar-benar menusuk pada objek Anda. Dan Anda juga mengetahui, benar-benar bisa menjaga objek yang Anda perhatikan, sikap duduk Anda. Tidak melepas, tidak lepaskan dari objek. Anda selalu mengetahui, Anda selalu mengingat adanya objek. 3, Anda selalu bisa benar-benar mengingat, merasakan, menyadari adanya objek yang muncul dan berproses lenyap.
dan Anda benar-benar tahu adanya objek. Ini sati. Artinya Anda harus menusuk betul-betul sampai menembus objek ini. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Atau Anda sebutkan sentuh, sentuh, sentuh. Atau gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kembung, kempis, kempis. Demikian pula, Anda harus bangunkan, munculkan perhatian penuh dan kewaspadaan, yaitu investigasi dhamma Anda dengan nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu perhatian penuh, kewaspadaan penuh, perwasadaan yang benar-benar jernih, mengetahui adanya nilai-nilai luhur dari ajaran Buddha, yaitu perubahan. Pada saat Anda memperhatikan sikap duduk, Anda mengetahui adanya perubahan pada sikap duduk Anda yang tadinya tegak lurus, sekarang semakin tegang atau melembut atau melemah atau ada getaran. Perubahan sehalus apapun Anda harus waspada dan memunculkan fokus sehingga Anda mengetahui perubahan sehalus apapun pada objek yang Anda perhatikan. Anda tahu, inilah yang disebut investigasi dhamma. Anda benar-benar bisa melihat inti ajaran Buddha, adanya perubahan atau anicca. Ini harus diikuti oleh konsentrasi yang sangat tajam, selalu mengikuti. Ada perubahan sehalus apapun, Anda mengetahui artinya Anda mempunyai konsentrasi yang menusuk saat ke saat. Setiap ada perubahan, konsentrasi Anda menusuk. Inilah yang disebut konsentrasi sesaat. Begitu ada perubahan, konsentrasi Anda menusuk. Tahu dalam Pali teks disebut kanika samadhi. Mengetahui adanya perubahan. Di balik perubahan ini, Anda juga mengetahui adanya ketidakpuasan atau duka. Di balik duka ini, Anda tidak melekatinya karena Anda menyadari tiada inti diri yang bisa tetap. Tapi dia selalu berubah terus dan Anda tidak bisa mengontrolnya. Anda fokus sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Setiap ada perubahan, konsentrasi itu menusuk. Sehingga Anda senantiasa mengikuti dan melatih meditasi ini dengan 4 senjata, yaitu wirya, yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Membangunkan sati, sangpajanya, dan samadhi. Sati adalah mengingat, mengetahui adanya objek, menusuk pada objek ini. Muncul lenyapnya Anda tahu. Selalu mengingat, selalu mengetahui, selalu memegang objek. Sangpajanya atau investigasi dhamma selalu mengetahui adanya perubahan-perubahan sehalus apapun, diikuti dengan fokus saat ke saat. Artinya kerjasama investigasi dhamma melihat anicca, dukkha, dan anatta diikuti dengan konsentrasi saat ke saat. Sehingga Anda benar-benar bisa mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat semua objek yang muncul dan lenyap. Sambil dibantu dengan alat bantu, yaitu pencatatan mental. Duduk, duduk, duduk. Sentuh, 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 dan masuk kepada objek utama Anda. Gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kembung, kempis, kempis. Sesuai dengan apa yang terjadi pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Pada saat mengembung, ketahui mulai mengembungnya, prosesnya sampai habis. Pada mulai mengempis, ketahui mulai mengempis, prosesnya sampai habis. Anda benar-benar mengetahui dengan sejelas-jelasnya.
Karena ada sati yang selalu memegang objek, ada sang padanya yang mengetahui semua perubahan-perubahannya sehingga memunculkan fokus, memunculkan konsentrasi saat ke saat. Didorong oleh wirya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Gabung, kampis, gabung, kampis, gabung, kampis. Kalaupun ada objek-objek lainnya muncul, atau Anda mendengar sesuatu, mencium sesuatu, sentuhan sesuatu, atau pikiran Anda muncul, atau apapun itu, bila adanya objek lain muncul, tidak terlalu menarik perhatian. Anda cukup mengetahui saja. Anda harus mengetahui, cukup mengetahui, Anda tetap fokus dan melakukan pencatatan mental pada objek utama Anda. Gambung, gambis, gambung, gambis, duduk, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, gambung, gambung, gambis, gambis, gambung, gambis, gambung, gambis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat menarik perhatian Anda. Contoh, pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu sangat menarik perhatian. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berpikir, 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 berpikir. Atau berkelana, 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 berkelana. Yang artinya, detik ini, saya sadar, mengetahui, mengingat adanya pikiran saya berkelana. Atau saya berpikir sesuatu. Cukup mengetahui detik ini saya sedang berpikir. Jangan masuk ke ceritanya atau warnanya. Cukup mengetahui. Berpikir, 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 berpikir. Ketahui mulai munculnya berpikir, prosesnya sampai melemah, sampai menghilang. Pada saat detik itu, Anda ingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut. Maka spontan kembali lagi. Kembung, kembung, kempis, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis, kambung, kambis. Demikian selanjutnya, yang Anda harus hati-hati dan tetap waspada bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin Anda, munculnya keinginan-keinginan, munculnya ketidaksukaan atau rasa tidak suka atau rasa benci. Ketiga, munculnya rasa lelah, capek, ngantuk, atau malas. Atau munculnya rasa gelisah, takut, cemas, dan khawatir, dan penuh penyesalan. Atau munculnya keraguan. Bila muncul salah satu dari pengotor batin ini, atau penghalang-penghalang kemajuan batin Anda harus mengetahui kemunculannya. Jangan dihindari, tapi Anda harus mengetahui kemunculan. Jadikan sebagai objek. Sekali lagi, jadikan sebagai objek. Dan lakukan pencatatan mental. Contoh, muncul pikiran gelisah. Anda tahu. Lakukan pencatatan mental. Gelisah, gelisah, gelisah. Mulai muncul rasa gelisah sampai berprosesnya mungkin lebih gelisah atau melemah sampai hilang. Selanjutnya Anda kembali lagi. Kambung, kempis, kambung, kambis, kambung, kambung, kambis, kambis, kambung, kambis,
Ini yang terpenting di sini karena kita melatih sebagai Vipassana Yanika, maka perintah batin ini bukan harus dilenyapkan atau bukan harus ditindih, tapi harus diketahui muncul proses dan lenyapnya. Jadikan sebagai objek. Sehingga perlahan-lahan Anda bisa mengerti, menyadari, mengetahui fokus bahwa meditasi Anda bisa maju dengan melemahnya, lebih sedikitnya muncul perintang-perintang batin Anda ini. Kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis.
pemanasan untuk membuat suatu pikiran-pikiran yang jahat. Ya, ini awihingsa sangkapa. Jadi tiga hal ini yang terisi di sama sangkapa. Jadi kita harus ketahui dahulu. Nah, untuk meningkatkan, untuk menguatkan sama sangkapa ini, justru kita perlu melatih diri. Melatih diri, bagaimana kita melatih dirinya, yaitu kita tempah diri kita sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu kita memasuki kelompok samadhi. Kalau tadi kelompok kebijaksanaan, sekarang kelompok samadhi yang selalu aktif, yaitu sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Sama wayama yaitu benar-benar mempunyai suatu usaha yang sangat kokoh, kuat, stabil, dan konsisten membangunkan sati, sang pajanya, dan samadhi. Seperti tadi yang saya instruksikan pada saat kita berlatih meditasi, yaitu bagaimana kita dengan semangat yang kokoh kuat, stabil dan konsisten, usaha yang kokoh kuat ini sama wayama membangkitkan sati yang selalu sekali lagi mengingat, mengetahui, merasakan, menyadari, dan benar-benar memegang objek, sehingga dibantu oleh kewaspadaan, awareness, waspada, dan benar-benar sang pajanya, yaitu melakukan investigasi dhamma di dalamnya, selalu bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi, bisa melihat, mengetahui adanya ketidakpuasan, bisa melihat suatu ketiadaan inti diri. Dengan demikian, maka bisa memunculkan konsentrasi yang selalu menusuk, selalu mengetahui, fokus kepada objek-objek yang diperhatikan, yang diperhatikan, yang diwaspadai dan didukung oleh sama wayama, sehingga memunculkan sama sangkapa, yaitu dia benar-benar memunculkan witaka. Witaka ini menempelkan suatu pikiran yang benar, yang bebas dari kemelekatan, jadi dia melepas, bebas dari kebencian, ketidaksukaan, bebas keserakan yang berlebihan, dan bebas dari kekejaman. Sehingga di sini maka kita bisa lepas dari suatu mica sangkapa, yang inilah yang disebut sama sangkapa, yaitu nekama sangkapa, abia kata sangkapa, dan awihingsa sangkapa. Sehingga inilah cara bagaimana kita menempah diri kita melalui pikiran benar. Demikian, Saudara Chandra. Saya kira bisa diterima, sangat mudah ya. Iya, baik. Iya, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya. Demikian ya Saudara Canda, jawaban dari Romo Yongki sudah dijelaskan dengan sangat rinci sekali. Pastinya setelah ini Bapak Canda sudah bisa membedakannya dengan baik ya. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya Romo Yongki, yakni dari Bapak Tanto. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana cara melatih pelepasan atau nekkhamma ketika ada segala sesuatu yang menarik? Wow, ini sepertinya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari juga nih Romo. Boleh diberikan pencerahan juga untuk Bapak Tanto. Silakan. Jadi Pak Tanto ini luar biasa pertanyaan. Seperti tadi, yang terpenting dengan kita semua sudah mengerti, maka diikuti dengan 4 faktor ini. Ya, perhatikan. Mudah sekali dengan 4 faktor. 1, senantiasa kita melakukan pengendalian diri kita dari segala macam pikiran-pikiran, dari segala macam ucapan-ucapan, dan segala macam perbuatan fisik kita. Inilah yang disebut sangwara. Kalau kita bedah sangwara, yang tempo hari itu udah berapa lama saya pernah membahas sangwara ini, ada 5 sangwara sesungguhnya. Nah,
Bila sangwara ini pengendalian diri kita benar-benar maksimalkan sehingga otomatis kita bisa melepas, kita benar-benar yang disebut nekama, bisa melepas segala sesuatu hal yang uh, kita melekat, suatu hal yang negatif pada pikiran-pikiran kita semuanya lepas. Karena kita bisa mengendalikan diri kita sehingga kita lepas. Demikian juga karena kita mempunyai kesadaran yang sangat kuat, kita bisa memegang objek. Objek ini yang kita mengerti benar-benar, yang ada hanya objek sebagai rupa dan yang mengetahui objek sebagai subjeknya yaitu nama. Sehingga tidak ada lagi suatu apa ya inti diri kita. Jadi sesungguhnya kosong, nggak ada apa-apa, cuma ada pikiran gitu loh. Nah, ini adalah bentuk suatu kesadaran yang betul-betul fokus, dimunculkan konsentrasi. Sehingga dengan mengendalikan diri kita, kesadaran kita kuat dan konsentrasi kita tinggi, selalu mengerti dengan pengertian yang jelas, sehingga memunculkan suatu pikiran-pikiran yang bisa melepas. Inilah yang disebut nekama sanggapa. Karena di dalamnya kita bisa mengendalikan diri kita menyadari, kita fokus, dan benar-benar kita menyadari dengan semua yang terjadi. Sehingga dengan demikian kita sangat mudah bisa melepas segala sesuatu hal yang negatif dalam pikiran kita. Sehingga pikiran kita benar-benar bisa ada dalam sama sangkapa, yaitu salah satu aspeknya adalah nekama sangkapa. Demikian, Pak Tanto. Wow, luar biasa jawaban dari Romo Yongki. Terima kasih Romo Yongki. Ya, Pak Tanto, demikian tadi penjelasan dari Romo Yongki ya terkait pertanyaannya. Dan tentunya kita juga perlu berlatih juga terus ya Romo ya supaya bisa tetap berlatih untuk bisa melepaskan juga ya Romo. Nah, Iya. oke, menarik sekali jawaban dari Romo Yongki. Sangat jelas dan terperinci. Nah, kemudian Romo ada yang bertanya juga nih Romo di kolom komentar Zoom. Ada dari Sationo. Selamat malam Romo, izin bertanya, apakah benar bahwa saat kita membenahi pikiran adalah bentuk tertinggi dari menempa diri? Mengapa bisa seperti itu Romo? Terima kasih. Wow, menarik pertanyaan dari Sationo ini. Luar biasa. Silakan dijawab Romo Sationo. Yongki. Baik, karena sesungguhnya jadi pengotor-pengotor batin ini ada 3 tingkatan. Yang selalu kenapa kita harus dengan pikiran yang jernih. Karena sesungguhnya pengotor batin yang kasar, maka ini kita perlu hanya dengan melakukan moralitas yang bersih. Cukup dengan moralitas, cukup dengan rasa malu, cukup dengan mengetahui bagaimana caranya kita mempunyai etika, kita mempunyai moral yang baik. Sehingga minimum Pancasila lah sebagai Buddhis, maka kita bisa mengendalikan segala sesuatu, tindak tanduk kita, ucapan kita. Itu yang sudah keluar, sehingga kita tidak menjadi sembrono, kita tidak terkendali. Kalau itu pengotor batin yang sudah muncul, disebut dalam Pali teks disebut apa ya? Witikama kilesa. Witikama kilesa adalah pengotor batin yang kasar. Cukup dengan sila, dengan moralitas. Tapi ada satu lagi, pikiran yang sudah ada pengotor batin yang sudah ada di pikiran kita, tapi belum keluar dari ucapan atau dari perbuatan fisik kita. Maka inilah yang harus dijaga. Kenapa kita harus benar-benar mempunyai suatu melalui pikiran yang benar. Baru pikiran yang benar ini bisa memunculkan suatu etika kita, moral kita jadi baik, etika kita menjadi baik, segala tindak tanduk kita menjadi baik. Karena pengotor batin yang ada di pikiran kita tidak bisa berlanjut keluar melalui ucapan atau perbuatan fisik. Kita terus-menerus mengendalikan diri kita, bisa melepasnya, bisa menyadarinya, dan kita fokus. Sehingga sangat perlu sekali kita melakukan pembenahan pikiran yang benar. Nah,
Inilah yang disebut dalam Bali teks disebut pariyutthana kilesa, pengotor batin yang masih ada di pikiran, yang belum muncul pada ucapan dan perbuatan fisik. Sekali lagi, pariyutthana kilesa, pengotor batin yang masih ada di pikiran. Ada satu lagi, pikiran yang laten, yang dia masih mengendap, dia masih bobok, dia masih tidur, laten. Nah, inilah yang harus benahi, dilenyapkan oleh pikiran yang benar-benar jernih, yaitu yang tadi kita jelaskan, nekama sangkapa, abhyakata sangkapa, dan satu lagi awihingsa sangkapa. Jadi di sini adalah sama sangkapa ini, pikiran benar ini yang harus kita kita benahi, sehingga pengotor-pengotor yang masih bobok ini dalam Bali teks disebut anusaya kilesa. Ini belum muncul kalau tidak ada objek-objek dari lain yang membuat pikiran kita kotor. Sehingga pikiran kita yang harus dijaga terus dengan dengan 4 hal tadi, yaitu pengendalian diri, melepas, sadar, dan konsentrasi, sehingga benar-benar pikiran kita jernih betul-betul, sehingga tidak ada sekalipun bisa melakukan hal-hal yang tidak baik melalui ucapan dan perbuatan fisik bila pikiran kita jernih. Inilah yang disebut sama sanghapa. Jadi sesungguhnya kita lepas dari pengotor-pengotor batin ini, pengotor batin yang kasar, yaitu witikama kilesa, pengotor batin yang masih ada di pikiran kita, ya pariyutthana kilesa, dan pikiran yang masih laten, yaitu anusaya kilesa. Dengan demikian kita bersih dari ini, maka kita senantiasa kita berlatih di Nalanda Mindfulness Class ini dengan melatih Vipassana ini. Inilah satu-satunya cara. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Romo Yongki atas jawabannya. Ya, demikian tadi Kak Setiono, jawabannya tadi ada dari Romo itu ada 3 tingkatan pengotoran batin ya. Semoga sudah bisa dicatat poin-poinnya. Tadi bisa juga dengan dibenahi dengan cukup memiliki atau minimal memiliki sila atau moralitas yang baik tadi disampaikan oleh Romo Yongki. Itu nanti bisa dipraktekkan lagi ya supaya silanya benar-benar bagus juga dan tentunya rutin berlatih ya Romo Yongki ya. Ya, betul. Baik. Ya, Romo Yongki, demikian tadi pertanyaan dari Setiono adalah pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita malam hari ini. Untuk selanjutnya, untuk memperdalam dan memperkuat pengetahuan kita, mari kita dengarkan closing statement dari Romo Yongki berikut ini. Baik, ya. Jadi, luar biasa ini, kita beruntung nih. Nalanda Foundation memberikan suatu judul atau tema pada malam hari ini, yaitu menempah diri melalui pikiran benar. Ini menggelitik sekali dan ini sangat-sangat tepat sekali untuk kita memasuki latihan Vipassana sebagai Vipassana Yanika, sebagai Suddha Vipassana. Bagaimana kita melatih diri kita dengan setiap Jumat malam ini dengan Nalanda Mindfulness ini, benar-benar kita bisa melatih sehingga benar-benar mendapatkan suatu pikiran kita yang benar-benar jernih, pikiran kita yang benar-benar mempunyai pikiran benar, yaitu sama sangkapa dalam salah satu dari jalan mulia berunsur 8. Satu-satunya cara adalah terus-menerus kita mengikuti Nalanda Mindfulness Class ini. Ini sudah tepat sekali. Ya otomatis di rumah jangan lupa senantiasa kita berlatih sehingga kita menjadi terampil dan kita menjadi bisa dengan mudah bisa menempah diri kita melalui pikiran benar. Demikian.
Baik, terima kasih Romo Yongki. Ya, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, malam hari ini kita telah mendapatkan banyak sekali pengalaman pembelajaran yang berharga tentang bagaimana menempa diri dengan pandangan benar atau dengan pikiran benar ya. Semoga latihan malam hari ini memberikan kedamaian dan kebahagiaan untuk kita semua ya. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda berbahagia, selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa informasi kegiatan yang akan dilaksanakan di waktu selanjutnya oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Nah, untuk acara Nalanda Mindfulness Class ini tentunya rutin kita laksanakan ya Bapak Ibu setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di link yang sama yang akan dibimbing oleh Romo Yongki tentunya. Kemudian kami juga akan kembali melaksanakan Fangsheng pada 3 Agustus mendatang di Danau Lotus Sumarekon Bekasi. Jadi bagi Bapak Ibu sahabat Nalanda yang ingin bergabung bersama kami untuk melakukan Fangsheng juga kami persilahkan nanti dapat mengkonfirmasi kehadirannya atau keikutsertaannya di tim Nalanda yang dikenal ya. Kemudian kami juga akan melaksanakan Puja Bakti Uposatha di Cetia Nalanda pada Jumat 8 Agustus mendatang pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan ini juga ada kesempatan berdana berupa pelita, bunga, dan juga lilin jeli serta bunga. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Puja Bakti ini dan berdana, silahkan dapat mengkonfirmasi kepada tim Nalanda Foundation yang dikenal. Lalu kami juga akan melaksanakan Puja Bakti Pati Dana di bulan Cioko, tepatnya pada Minggu 17 Agustus 2025 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi menarik nih, setelah 17-an kita langsung ikut Puja Bakti Pati Dana bersama Nalanda. Dan akan dihadiri oleh Biku Abhayanando Mahatera. Kemudian yang tidak tertinggal, kami juga akan kembali melaksanakan acara talk show yang inspiratif dan spektakuler untuk Bapak Ibu sahabat Nalanda dengan tema The Art of Balancing Career, Wealth and Inner Peace, atau seni menyeimbangkan karir, kekayaan, dan kedamaian batin. Dengan menghadirkan 2 narasumber yang luar biasa, beliau adalah Biku Sri Subhapanyo Mahatera dan Dr. Adiwe Gunawan STMPD CCHR. Dilaksanakan pada Minggu 31 Agustus 2025 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan acara ini free sertifikat bagi Bapak Ibu sahabat Nalanda yang mengikutinya dari awal hingga akhir. Jadi silakan dicatat tanggalnya untuk bergabung ya Bapak Ibu. Demikian terkait informasi untuk acara dan kebajikan yang akan kami laksanakan di waktu selanjutnya. Untuk informasi lebih lengkapnya silahkan dapat menghubungi nomor admin kami yang akan saya sebutkan berikut ini ya. Di 0857 1519 6339. Sekali lagi di 0857 1519 6339. Silakan di save dan hubungi admin kami untuk mendaftar atau mendapatkan informasi lebih lengkapnya. Baik, Bapak Ibu sahabat Nalanda yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita abadikan momen yang penuh kebahagiaan dengan berfoto bersama secara tangkap layar. Mohon izin kepada Romo, kita akan berfoto bersama. Dan saya mengundang Bapak Ibu sahabat Nalanda untuk yuk mari kita nyalakan kameranya, berikan senyum terbaiknya di depan kamera Bapak Ibu. Kita akan abadikan ya dari slide pertama. Saya hitung, bersiap ya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Romo, Bapak Ibu sahabat Nalanda semuanya. Ya, Bapak Ibu sahabat Nalanda berbahagia, malam hari ini kita sudah berlatih kembali ya, mendapatkan manfaatnya juga, dan tentunya untuk bisa mendapatkan manfaat lebih banyak dari latih meditasi ini tentu kita harus rutin berlatih setiap hari. Jadi tidak hanya berlatih setiap hari Jumat saja ya, tapi jangan lupa untuk bergabung kembali di acara Nalanda Mindfulness Class selanjutnya. Dan untuk itu selanjutnya mari kita tutup dengan berdoa kembali. Kita akan memanjatkan parita nama Karapatha. Mari bersikap anjali. Kita akan mulai memanjatkan parita nama Karapatha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, mari kita bersama-sama mengucapkan
Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, demikian acara malam hari ini telah berakhir. Sampai jumpa di acara Nalanda selanjutnya. Saya Sukita. Terima kasih kembali untuk Romo Yongki dan Bapak Ibu sahabat Nalanda semuanya. Sampai jumpa di acara Nalanda Mindfulness selanjutnya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Romo, Namo Buddhaya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, senantiasa berkah dan sejahtera selalu. Sadhu, Sadhu, sadhu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu. Si Ahyong yang begitu setia dari Gorontalo ya. Ya. Semangat Bu Ahyong. Semoga sehat. Ya, semoga semuanya sehat-sehat, berkah. Terima kasih Romo Yongki, sehat selalu ya. Semoga host kita sehat-sehat selalu. Anumodana Romo. Semoga demikian juga untuk Romo.